Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama aku di channel Portal Belajar. Nah, kali ini kita akan belajar persamaan kuadrat. Apa sih itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan polinom atau suku banyak derajat 2 dalam satu variabel. Dalam persamaan kuadrat terdapat dua subbab yang dibahas. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat, dan yang kedua, membuat model persamaan kuadrat. Yang pertama adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya yaitu A, X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, dan C adalah bilangan real atau bilangan asli. Jadi, huruf A, huruf B, dan huruf C itu diganti dengan angka yang ada pada garis bilangan. Kemudian A disebut koefisien suku kuadrat, B disebut koefisien suku linier, dan C disebut konstanta. Diingat ya, A koefisien suku kuadrat, B koefisien suku linier, dan C konstanta. Selanjutnya, yaitu menentukan persamaan kuadrat atau bukan persamaan kuadrat. Nah, caranya gimana? Yang pertama, contoh, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kuadrat. Mengapa? Karena koefisien kuadratnya adalah 1. Dalam matematika, angka 1 di depan variabel atau di depan huruf itu tidak ditulis, tetapi mempunyai nilai. Itu ya, jadi koefisien kuadratnya adalah 1, koefisien linearnya adalah 5, serta konstanta adalah 6. Selanjutnya untuk contoh kedua, X ditambah 7 sama dengan 0. Itu bukan persamaan kuadrat. Mengapa? Karena koefisien kuadratnya adalah 0, tidak ada. Jadi tidak ada X kuadrat di situ. Kemudian koefisiennya linearnya ada yaitu 1, serta konstantanya adalah 7. Jadi kenapa tidak termasuk persamaan kuadrat? Karena tidak ada koefisien kuadratnya. Kemudian contoh ketiga yaitu 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 18 sama dengan 0. Itu termasuk persamaan kuadrat karena koefisien kuadratnya adalah 2, koefisien linearnya adalah 10, serta konstantanya adalah 18. Kemudian contoh yang keempat, 9x ditambah 27 sama dengan 0 itu bukan persamaan kuadrat karena koefisien kuadratnya adalah 0 atau tidak ada. Kemudian koefisien linearnya adalah 9, serta konstantanya adalah 27. Paham ya teman-teman? Jadi, jika tidak ada koefisien kuadratnya, maka itu tidak termasuk persamaan kuadrat. Selanjutnya, menentukan nilai koefisien suku kuadrat dan suku linier, serta nilai konstanta. Nah, ini contoh lagi, yaitu ada persamaan dan bentuk umum. Kemudian kita cari yang mana koefisien suku kuadrat, koefisien suku linier, dan konstantanya. Yang pertama, x kuadrat min 6x ditambah 5 sama dengan 0. Itu bentuk umumnya juga sama. Koefisien suku kuadratnya adalah 1, kemudian linearnya adalah negatif 6, konstantanya adalah 5. Lanjut ke persamaan kedua, yaitu 2a kuadrat kurangi B sama dengan negatif 5. Ini diubah ke bentuk umum menjadi 2A kuadrat dikurangi B ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian koefisien suku kuadratnya bisa diketahui yaitu 2. Koefisien suku linearnya adalah negatif 1 atau min 1 dan konstantanya adalah 5. Lanjut yang ketiga yaitu 2A buka kurung A dikurangi 4 tutup kurung sama dengan 0. Kita ubah ke bentuk umum menjadi 2A kuadrat dikurangi 8A sama dengan 0. Jadi, untuk koefisien suku kuadratnya adalah 2, koefisien suku linearnya negatif 8 atau min 8, dan konstantanya 0 atau tidak ada. Selanjutnya, persamaan keempat yaitu X dikurangi 2, tutup kurung, buka kurung lagi, X ditambah 3, tutup kurung sama dengan 0. Diubah menjadi bentuk umum yaitu x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0.
koefisien suku kuadratnya adalah 1, koefisien suku linearnya adalah 1, dan konstantanya adalah negatif 6 atau min 6. Nah, mungkin di sini teman-teman bingung ya, gimana sih caranya mengubah persamaan ke bentuk umum? Nah, caranya sebagai berikut. Untuk persamaan pertama itu sudah sama dengan bentuk umumnya ya. Kemudian kita lanjut aja ke yang kedua, yaitu 2a kuadrat dikurangi b sama dengan negatif 5. Nah, kita perhatikan, negatif 5 atau min 5 itu di sebelah kanannya sama dengan. Kemudian, pindah ruas ke sebelah kiri menjadi positif. Pindah ruas maksudnya bagaimana? Yaitu berpindah posisi ke sebelah kiri sama dengan menjadi positif. Yaitu 2a kuadrat dikurangi b ditambah 5. Kemudian sebelah kanannya bagaimana? Itu diisi angka 0. Gitu ya. Contoh lain, 2a kuadrat dikurangi b sama dengan 5. Karena 5 di sebelah kanan sama dengan, kemudian pindah ruas atau pindah posisi ke sebelah kiri menjadi negatif. Jadi hasilnya 2a kuadrat dikurangi b dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi kalau pindah ruas itu lambangnya min menjadi plus dan plus menjadi min, seperti itu. Kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu 2a buka kurung a min 4 tutup kurung sama dengan 0. Tanda kurung itu berarti dikalikan. 2a dikali a sama dengan 2a kuadrat. 2a dikali negatif 4, jangan lupa ya, dan minnya min 4 sama dengan min 8a. Jadi hasilnya adalah 2a kuadrat min 8a sama dengan 0. Contoh lain, 3a buka kurung a plus 6 tutup kurung sama dengan 0. Tanda kurung berarti dikalikan ya. 3a dikali a sama dengan 3a kuadrat. Kemudian 3a dikali 6 sama dengan 3 kali 6 kan 18. Berarti 3a dikali 6 sama dengan 18a. Jadi hasilnya 3a kuadrat ditambah 18a sama dengan 0. Lanjut ke persamaan keempat, yaitu x dikurangi 2, tutup kurung, buka kurung lagi, x ditambah 3, tutup kurung sama dengan 0. Nah, cara mengalikannya itu dikali silang. X dikali x, kemudian x dikali plus 3, kemudian negatif 2 dikali x, negatif 2 dikali 3. Lihat gambar ini ya. Nah, gitu sehingga menjadi x dikali x kuadrat, ditambah x dikali 3 yaitu 3x. Min 2 dikali x yaitu min 2x. Terakhir min 2 dikali 3 yaitu min 6. Dikasih sama dengan 0. Karena 3x dan min 2x sejenis sama-sama mempunyai x ya, maka bisa dioperasikan. Sehingga menjadi 3x dikurangi 2x sama dengan 1x. Ingat ya, kalau 1x dalam matematika angka 1 tidak usah ditulis, sehingga menjadi x. Jadi hasilnya adalah x kuadrat plus x dikurangi 6 sama dengan 0. Saya kasih contoh lain, yaitu 2x ditambah 6, tutup kurung, buka kurung, x dikurangi 2 sama dengan 0. Dikalikan seperti contoh sebelumnya ya, sehingga menjadi, itu kan 2x dikali x menjadi 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali negatif 2 menjadi negatif 4x. Kemudian yang ketiga, 6 dikali x itu 6x. 6 dikali min 2 yaitu min 12. Kemudian karena min 4x dan 6x sejenis, maka bisa dioperasikan. Min 4x ditambah 6x sama dengan 2x, sehingga menjadi 2x kuadrat plus 2x dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke B, membuat model persamaan kuadrat. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tanya nih, buat apa sih kita belajar persamaan kuadrat? Nah, ternyata banyak sekali masalah sehari-hari dalam kehidupan kita yang dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Langkah-langkahnya yaitu untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi konsep matematika.
Kemudian yang kedua, mengidentifikasi subjek atau variabel. Kemudian yang ketiga, mengubah masalah ke dalam bentuk matematika. Maksudnya, misalnya masalah tersebut dibentuk ke dalam diagram, gambar, sketsa, atau kalimat matematika. Kemudian menyelesaikan model melalui operasi matematika dan menentukan penyelesaian dari masalah. Sekarang kita lanjut ke contoh masalah. Perhatikan lokasi parkir pada gambar di samping. Banyak mobil dan motor yang terparkir di area tersebut sebanyak 17 kendaraan. Misalnya, jika hasil kali banyak mobil dan banyak motor adalah 60, tentukan model matematika dari persamaan tersebut. Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan cara yang pertama, mengetahui dulu konsep matematikanya apa, yaitu persamaan kuadrat. Kemudian, yang kedua tadi, mengidentifikasi subjek atau variabel. Dimisalkan aja, banyak mobil itu dimisalkan dengan huruf X, kemudian banyak motor dimisalkan dengan huruf Y. Kemudian banyak mobil ditambah banyak motor sama dengan 17. Dari soal tadi ya. Nah, kemudian banyak mobil diganti X, banyak motor diganti Y, sama dengan 17. Atau bisa kita ubah, Y sama dengan 17 dikurangi X. Kenapa X bisa dikurangi? Karena pindah ruas, dari kiri ke kanan. Jadi, X-nya yang awalnya positif, pindah ruas menjadi negatif. Kemudian yang diketahui lagi, banyak mobil dikali banyak motor sama dengan 60. Maka, X dikali Y sama dengan 60. Selanjutnya, agar bisa diubah ke persamaan kuadrat, maka ganti Y dengan 17 dikurangi X. Ya, tadi kan X dikali Y sama dengan 60. Kemudian Y-nya itu diganti atau disubstitusikan menjadi 17 dikurangi X. Jadi, X dikali 17 dan X dikali negatif X. X dikali 17 menjadi 17X, kemudian dikurangi. X dikali X itu menjadi X kuadrat ditambah 60. Kemudian kita mengingat cara yang tadi ya, kalau 60-nya itu di belakang sama dengan atau di sebelah kanan sama dengan, maka dipindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif karena awalnya angka 60 adalah positif, maka pindah ruas menjadi negatif. Hasilnya 17X dikurangi X kuadrat dikurangi 60 sama dengan 0. Karena bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 di awal tadi ya, maka ubahlah bentuknya menjadi, diubah menjadi negatif X kuadrat ditambah 17X dikurangi 60 sama dengan 0. Gitu, jadi X kuadratnya yang awalnya di tengah itu diubah ke depan karena mengikuti bentuk bersamaan kuadrat. Kemudian, agar persamaan kuadratnya itu tidak ada negatif di depannya, ini ya dikalikan dengan negatif semuanya, maka menjadi X kuadrat dikurangi 17X ditambah 60 sama dengan 0. Gitu ya, jadi tanda negatif X kuadrat dikali negatif menjadi positif. Kemudian positif 17X dikali negatif menjadi negatif 17X. Kemudian yang terakhir negatif 60 dikalikan dengan negatif, maka menjadi positif 60. Jadi hasilnya yaitu X kuadrat dikurangi 17X ditambah 60 sama dengan 0. Sudah paham ya? Oke, sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.